Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal untuk persiapan tes CPNS 2021 yaitu tes intelijensi umum atau TIU, materinya atau mengenai deret angka. Oke, kita langsung bahas ya untuk tipe soal yang berikutnya atau bentuk-bentuk deret angka yang pasti akan kita temukan ketika mengerjakan soal yang berhubungan dengan deret angka pada tes intelijensi umum. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, bedanya part 2 ini dengan video saya sebelumnya di part 1 itu adalah, nah kalau di soal ini atau pada video kali ini yang ditanyakan itu bukan satu suku setelahnya gitu ya, tapi sudah dua suku setelahnya. Nah, kita lihat ya langsung untuk contoh soalnya. Di sini ada deret angka 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 37, 38. Nah, ini angkanya banyak ya. Jadi kalau saat kita lihat, kita perhatikan polanya, ini kan polanya naik ya, 24, kemudian naik lagi 25, 26, 28, 29, 32, 33, 37, 38, dan seterusnya. Nah, kalau kita gunakan pola penjumlahan ya, atau pengurangan, atau perkalian, bahkan pembagian, kita lihat dulu. Jadi kuncinya itu adalah kalian harus jeli juga melihat kondisi soalnya atau situasi soal tersebut. Nah, kalau 24 ke 25 itu kan ditambah 1 ya, 25 ke 26 juga ditambah 1, 26 ke 28 ditambah 2, 28 ke 29 tambah 1 lagi, 29 ke 32 ditambahkan dengan 3. Nah, artinya penjumlahannya tidak beraturan gitu ya. Nah, kalau seandainya polanya tidak beraturan, itu kan nanti akan menyusahkan kita untuk menemukan polanya. Kalian bisa gunakan trik yang lain, yaitu menggunakan pola larik. Nah, pola larik itu kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita perhatikan di sini ada 24 dan 26. Jadi pola larik itu adalah kita membagi deret tersebut menjadi dua bagian atau dua larik gitu ya. Jadi kalau kita bagi, ingat kalau membagi menjadi dua larik berarti dia harus dibatasi oleh satu angka setelah dia atau sebelum dia gitu ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan berarti 24 ini langsung kita arahkan ke 26. Nah, jadi dia dibatasi oleh angka 25. 26 ini ke 29, 29 ke 33, 33 ke 38. Nah, 38 ke suku yang berikutnya. Nah, ini kita kasih kode nomor 2 gitu ya. Jadi kita bisa pisahkan 24, kemudian 26, 29, 33, 38, maka suku yang berikutnya untuk nomor 2-nya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu di 25. 25 ini kita arahkan ke 28. Kemudian 28 ke 32, 32 ke 37, maka 37 ke suku yang berikutnya. Nah, kita kasih kode 1. Oke, kita tulis ya, 25, kemudian ada 28, kemudian 32, 37, dan suku yang berikutnya. Nah, sebenarnya kalau pada tes yang sebenarnya gitu ya, nanti kalian ya tidak usah dituliskan polanya seperti ini. Maksud saya menuliskan seperti ini supaya lebih paham saja. Nah, kalau kita tuliskan satu-satu ya tentu nanti akan menghabiskan waktu. Kita bisa langsung tuliskan di soalnya. Ini biar kelihatan maksudnya biar lebih jelas gitu ya. Nah, jadi kita kalau ini adalah pola atau larik 1 ya, kita tulis yang ini larik 1. Nah, ini adalah larik 2, larik yang kedua. Kita perhatikan dulu untuk larik yang pertama dulu. Oke, ini tadi kodenya 1 ya. Nah, untuk larik yang pertama 24, 26, 29, 33, kemudian 38 ya. Kita cek setiap sukunya kira-kira, karena ini jarak angkanya tidak terlalu jauh, ini sudah pasti penjumlahan ya. Nah, jadi 24 ke 26 itu kita tambahkan dengan 2. 26 ke 29 itu kita tambah 3. 29 ke 33 kita tambahkan dengan 4. 33 ke 38 kita tambahkan dengan 5. Ya. Nah, kita sudah menemukan polanya, yaitu ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Kita udah langsung tebak. Yang berikutnya pasti kita tambahkan dengan 6 mengikuti polanya. Jadi 36, 38, kita tambah 6 ya. Suku yang berikut yang sebelumnya kita tambah 6, kita dapatkan jawabannya itu adalah 44. Nah, 44. Nah, ini untuk yang nomor 2-nya. Kita isi ya, 44. Nah, gitu. Kemudian
Untuk larik yang kedua kita lihat lagi. Nah, ini kan jarak antara angka pertama dengan angka yang kedua juga tidak terlalu jauh. Nah, ini kita ini polanya penjumlahan berarti ya, karena jaraknya tidak terlalu jauh, lebih dekat ya. 25 ke 28 itu kan ditambah 3. 28 ke 32 itu kita tambahkan dengan 4. Terus 32 kita tambahkan dengan 32 ke 37 kita tambahkan dengan 5. Nah, kita sudah bisa menebak pola yang berikutnya adalah ditambah 3, tambah 4, tambah 5, berarti tambah 6. Jadi 37 kalau kita tambahkan dengan 37 ya, kita tambahkan dengan 6, itu hasilnya adalah 43. Ya, hasilnya adalah 43. Jadi ini kodenya 1, kita pindahkan 43. Maka dua suku berikutnya setelah 38 itu adalah 43 dan 44. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Nah, gampang sekali ya. Sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Soal yang berikutnya, soal yang kedua. Nah, ini ada deret angkanya 5, 5, 5, 8, 6, 5, 6, 9, 7, 5. Nah, kita diminta untuk menentukan dua suku setelahnya. Nah, ini kan angkanya tidak beraturan ya. Artinya maksudnya dia tidak kenaikannya, kadang dia naik, kadang turun. Nah, coba kita perhatikan. 5 ke 5 tetap ya, 5 ke 5 lagi tetap, 5 ke 8 naik lagi, 8 ke 6 turun lagi, terus turun lagi ke 5, naik lagi ke 6. Nah, jadi kita bisa gunakan pola larik tadi. Nah, jadi untuk pola larik, coba kita perhatikan dulu apakah ini pola 2 larik atau pola 3 larik. Nah, biasanya pola 3 larik itu biasanya deret atau angkanya sudah lebih banyak ya, tapi tidak selalu juga seperti itu. Nah, kadang kita harus jeli juga gitu ya, melihat bentuk soal dari deret angka itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada 5, 5. Kita coba dulu bagi menjadi 2 larik. Ya, kita coba ganti atau kita pisahkan menjadi 2 larik. Berarti 5 ini ya, 5 ini kita ke 5 ke 5 gitu ya. Kemudian ke 6 ke 7. Oke, kita tulis ya, 5, kemudian 5, 6, 7. Nah, suku yang berikutnya berarti di sini ya, kita kasih kode 1. Oke. Kemudian yang di sini lagi 5 kita arahkan ke 8, 8 ke 5, 5 ke 9, 9 ke 5. Nah, terus kita kasih kode lagi 2. Berarti kita pisahkan larik yang kedua adalah 5, 8, 5, 9, 5, dan seterusnya. Nah, ini ada pola larik yang kedua. Nah, jadi kita lihat dulu polanya. Nah, ini 5, 5, 6, 6. Nah, ini polanya kalau kita perhatikan, nah mungkin kalian bisa langsung nebak ya. 5, 5, 6, 6, maka 7. Ya, sudah pasti 7 di sini. 5, 5, 6, 6, 7, 7. Nah, berarti di satunya ada angka 7. Kemudian 5, 8, 5, 9, 5. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, di sini 5, 5, 5, 8, 9. Nah, udah pasti tebak ini angka berapa? 10. Jadi 7 dan 10. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, supaya lebih paham lagi, kita latihan lagi untuk soal yang ketiga. Soal yang berikutnya adalah soal yang ketiga. Kita perhatikan lagi deretnya. 2, 7, 5, 5, 8, 3, 11, 1, 14, min 1. Maka dua suku setelahnya adalah, nah kita karena ini juga tidak dari 2 gitu ya ke 7, 7 ke 5 turun lagi, 5 ke 5 tetap, 5 ke 8 naik lagi. Nah, kita bisa gunakan trik yaitu membagi deret tersebut menjadi 2 larik ya. Coba kita bagi 2 larik, 2 ke 5. Jadi 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14, maka 14 ke berikutnya. Kita kasih kode 2. 2, 5, 8, 11, 14. Maka suku yang berikutnya adalah kemudian yang kedua adalah 7, 5, 5 ke 3, 3 ke 1, 1 ke min 1. Oke, kita coba 7, kemudian 5, 3, 1, min 1, dan suku yang berikutnya.
Nah, kita lihat ya untuk larik yang pertama. Nah, ini larik 1, ini adalah larik yang keduanya. 2 ke 5. Nah, ini kan kalau kalian lihat, nah kalau kita lihat gitu ya, jaraknya kan tidak terlalu jauh ya, 2 ke 5, 5 ke 8. Nah, ini adalah polanya penjumlahan. Ditambah 3, ini juga ditambah 3, ini juga ditambah 3, ini juga ditambah 3. Nah, maka kita udah tahu untuk suku berikutnya, maka suku sebelumnya kita tambahkan dengan 3. 14 tambah 3 itu adalah 17. Nah, ini tadi kodenya di nomor 2 ya. Oke, saat ini nomor 2. Nomor 1 ya. Nah, oke, ini adalah di nomor 1. Nah, ini di nomor 2-nya. Ya, di nomor 2 ya. Oke. Jadi nomor 1 tadi, ini nomor 1-nya kita dapatkan 17. Nah, untuk yang berikutnya 7 ke 5. Nah, ini kan jaraknya juga tidak terlalu jauh ya, 7 ke 5, 5 ke 3. Nah, 7 ke 5 itu kurang 2 ya. Jadi polanya tidak selalu ditambah, kadang dia juga dikurang. Dikurang 2, 5 ke 3 juga dikurang 2. 3 ke 1 juga dikurang 2. 1 ke min 1 juga dikurang 2, karena 1 dikurang 2 itu min 1. Maka kita udah bisa menebak ya, pola yang berikutnya itu pasti juga akan dikurang 2. Maka suku sebelumnya min 1 kita kurangkan dengan 2, itu hasilnya adalah min 3. Nah, maka di sini min 3. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Oke, betul ya. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu 17 dan negatif 3. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang keempat. Nah, ini deretnya ada 101, 803, 515, 101, 803, 515 lagi. Negatif ya. Kemudian min 101, min 803. Nah, kalau kita perhatikan polanya ini, angkanya diulang-ulang gitu ya. Coba perhatikan. Ada 101, kemudian min 101, kemudian min 101 lagi. 803 diulang lagi, 803 diulang lagi, negatif 803. Begitu juga untuk 515. Nah, ini kita langsung bisa arahkan ya, kita bisa langsung arahkan 101 ini ke ini 101 ya. Oke, kita bisa langsung arahkan 101 ini ke negatif 101, ini juga negatif 101. Nah, jadi karena dua suku terlewati, ini artinya adalah pola yang digunakan adalah 3 larik. Jadi kita bagi 3 polanya. 101, kemudian negatif 101. Nah, kemudian suku yang berikutnya adalah gitu ya, suku yang berikutnya. Karena yang ditanyakan di sini ada 2, berarti kita kasih kode 2. Nah, maka suku yang berikutnya adalah nomor 2. Kemudian yang berikutnya itu ada di 803. Kita bagi lagi. Oke, kita pisahkan lagi, maksudnya 803, kemudian 803 lagi. Nah, kemudian ke min 803 lagi, maka min 803 ini seharusnya dia di sini ya, tapi kan sini tidak ditanyakan juga. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita berhenti sampai di sini saja. Kemudian 515 ke 515 ke min 515, kemudian ke suku yang berikutnya di sini kita kasih kode 1. Nah, gini, ini adalah kode 1. Nah, jadi yang 803 ini boleh kita hapus ya. Nah, oke. Karena yang mau kita cari adalah dua suku yang berikutnya, yaitu di angka 1 dan di angka 2 tadi. Jadi kalau kita lihat polanya, 101 dengan min 101 ya. Oh, jadi ini 3 ya. Nah, ini ada 3, tadi 101 min 101. Nah, ini kita lupa tulis ya, min 101 juga. Nah, baru di titik-titik nomor 2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan 101 ini kan angkanya sama, hanya berbeda di tanda saja. Jadi 101 ke negatif 101 ini sudah pasti dia dikalikan dengan min 1. Karena 101 kali min 1 hasilnya adalah min 101. Oke, kita lihat lagi. 101 ke negatif 101. Berarti dia dikali berapa? Dikalikan dengan positif 1. Karena negatif kita kali positif, hasilnya adalah negatif ya kan. Nah, jadi kalau kita dapatkan polanya adalah dikali negatif 1 dan dikalikan dengan positif 1. Nah, oke, ini biar tidak salah arti ya, artinya dia dikali min 1. Oke, kita ini dikalikan dengan negatif 1. Nah, yang tadi ini dikalikan dengan
positif 1. Karena negatif kali positif hasilnya negatif. Maka untuk pola yang berikutnya kita udah bisa tebak. Maka polanya lihat, dikali min negatif kemudian dikali positif, maka di sini sudah pasti dikalikan dengan negatif lagi. Nah, jadi negatif kali negatif positif. Jadi jawabannya adalah 101. Untuk yang kedua 101 ya. Nah, untuk pola larik yang kedua, untuk pola larik yang kedua ini 515 ke min 15 ini kan kita kalikan dengan min 1. Ya, kita kalikan dengan min 1 gitu ya. Nah, pasti di sini untuk suku yang berikutnya kita kalikan dengan yang positif satunya. Jadi negatif kali positif hasilnya adalah negatif 515. Nah, jadi yang di satunya 515 ya. Negatif 515. Nah, jadi jawabannya di sini adalah min 515. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu min 515 dan 100 atau positif 101. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat untuk contoh soal yang kelima. Soal yang berikutnya, soal yang kelima. Kita lihat ya, deretnya ada 1, 8, 9, 20, 25, 40, 49. Nah, ini juga angkanya kalau kita perhatikan 1 ke 8 naik ya, 8 ke 9 juga naik, 9 ke 20 ini juga naik. Tetapi kenaikannya ini kalau kita lihat ya dari 1 ke 9, nah jaraknya tidak terlalu jauh, tapi 9 ke 20 ini udah terlalu jaraknya udah lumayan jauh ya, 20 ke 25 dekat lagi, 25 ke 40 jauh lagi. Jadi paling mudah kita gunakan pola larik tadi. Jadi karena angkanya sedikit kita bisa bagi menjadi 2 larik. Jadi di sini 1 ke 9. Jadi kalau menggunakan pola 2 larik dia harus dipisahkan oleh 1 angka. Kalau menggunakan pola 3 larik berarti dia harus dipisahkan oleh 2 angka gitu ya. 9 ke 25, 25 ke 49. Jadi kalau kita pisahkan 1, 9, 25, 49. Nah, maka suku yang berikutnya kita kasih kode 2. Nah, sini. Kemudian larik yang berikutnya 8 ke 20, 20 ke 40, 8 ke 20, 20 ke 40. Maka suku yang berikutnya adalah, ini kita kasih kode 1. Kita perhatikan 1, 9, 25, 49. 1 ke 9 itu kita tambahkan dengan 8. 9 ke 25 kita tambahkan dengan 16 ya. 9 ke 25 itu kita tambahkan 16. 25 ke 49 itu kita tambahkan dengan 24 ya, 24. Nah, sekarang coba kita lihat polanya 8, 16, 24. Nah, ternyata polanya ini 8 ke 16 ini ditambahkan dengan 8. 16 ke 24 juga kita tambahkan dengan 8. Maka untuk pola berikutnya, sebelum kita cari sukunya, kita cari polanya dulu. Polanya kita tambah 8 dulu. Jadi 24 kita tambahkan dengan 8. Hasilnya adalah 32. Maka suku sebelumnya ini harus kita tambahkan dengan 32. 49 kita tambahkan dengan 32, hasilnya adalah 81. Nah, 81 ini di nomor 2 tadi ya, yaitu 81. Oke, berikutnya 8, 20, 40. Nah, coba kita cek. 8 ke 20 itu kita tambahkan berapa? Kita tambahkan dengan 12. 20 ke 40 itu kita tambahkan dengan 20. Nah, kita lihat lagi polanya. 12 ke 20 itu kita tambahkan dengan 8. Ya, 12 kita tambahkan dengan 8 hasilnya 20. Maka suku yang berikutnya ini sebelum kita cari polanya dulu. Jadi karena 12 ke 20 tambah 8, maka ini juga kita tambahkan dengan 8. 20 kita tambah 8 adalah 28. Maka suku sebelumnya tadi 40 kita tambahkan dulu dengan 28. Hasilnya adalah 68. Di nomor 1 ya, 68. Maka dua suku berikutnya setelah 49 adalah 68 dan 81. Oke, kita lihat lagi soal yang ke-6. Oke, soal yang ke-6. Nah, ini ada deret angkanya 11, 15, 15, 13, 16, 18, 15, 17, 21, 17. Oke, kita lihat ya. Di sini ada 11, 15. Nah, kalau kita bagi jadi 2 larik, coba ya kita bagi jadi 2 larik, maka 11 ke 15, 15 ke 16, 16 ke 15 lagi,
15 ke 21. Nah, sepertinya dia tidak beraturan ya. Kalau kita bagi jadi 2 larik. Nah, kita coba membagi menjadi 3 larik. Jadi kalau 3 larik berarti antara suku yang satu dan suku berikutnya harus dibatasi oleh dua angka. Jadi 11 ini kita langsung arahkan ke 13, 13 ke 15, ya 15 ke 17, 17 nanti ke suku yang berikutnya. Oke, kita coba pisahkan. 11, 13, 15, 17. Nah, oke, 17 sudah, karena kalau di sini kan tidak ditanyakan ya, karena ditanyakan dua suku setelahnya. Oke, kemudian kita bagi lagi larik yang kedua, yaitu ada 15. Kita langsung arahkan ke 16, 16 ke 17, 17 ke, nah di sini kita kasih kode 1. Jadi tadi 15, 16, 17, dan suku yang berikutnya yaitu 1. Oke, berikutnya kita bagi lagi yang di sini. 15 ke 18, 18 ke 21, 21 ke suku berikutnya. Kita kasih kode 2. Jadi 15, 18, 21, suku yang berikutnya 2. Nah, ini tidak usah kita cari, kita hapus saja ya, karena juga tidak ditanyakan suku setelahnya. Nah, jadi 15, 16, 17. Nah, kita udah langsung tebak. 15, 16, 17 pasti ini adalah 18. 15, 18, 21 ini ditambah 3. 18 ke 21 juga ditambah 3, maka 21 ke suku yang berikutnya berarti tambah 3, yaitu 24. Jadi yang pertama tadi 18, yang kedua tadi adalah 24. Jadi jawaban yang benar yang mana? Nah, oke, betul. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang ke-7, deret yang berikutnya adalah 6, 4, 1, 6, 7, 5, 6, 10, 9, 6, 13, 13. Nah, ini kan angkanya 6 ke 4 turun ya, 4 ke 1 turun lagi, naik lagi 6. Nah, kita bisa langsung gunakan pola larik tadi. Boleh gunakan pola 2 larik atau 3 larik, tergantung kondisi soalnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ada, kalau kalian jeli ya melihatnya, di sini ada angka 6. Nah, ini juga ada angka 6, ini juga 6 ya, ini juga 6. Nah, 6 ke 6 ini dia dipisahkan oleh 2 angka. Jadi ini polanya udah tahu ya, pola 3 larik. Nah, jadi 6 ke 6, ke 6 lagi, ke 6 lagi. Nah, kita udah langsung tebak ini. Ini pasti jawabannya adalah 6 ya. Oke, jawabannya adalah 6. Oke, ini 3 suku berikutnya ya kita tambahkan. Nah, ini udah pasti 6. Oke, kemudian kita bagi lagi. 4 ini kemana? Ke 7. 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Nah, lihat polanya. 4 ke 7 itu ditambah 3. 7 ke 10 juga ditambah 3, 10 ke 13 juga ditambah 3. Maka suku yang berikutnya pasti juga akan ditambah 3, yaitu 6, 16. 13 tambah 3, 16. Ingat ya, kalau pola 2 larik dia kita pisahkan oleh, atau antara angka yang satu dengan angka berikutnya itu dipisahkan oleh 2 angka. Oke, berikutnya itu adalah 1. Oke, kita cek ya, 1 ini kita arahkan ke 5, 9, 13. Oke, jadi 1 ya, 1 ya, 1 ke 5 itu ditambah 4. 5 ke 9 juga ditambah 4. 9 ke 13 juga ditambah 4. Maka suku yang berikutnya, nah 13 ke suku yang berikutnya juga akan ditambah 4, yaitu 17. Jadi jawabannya adalah 6, 16, 17. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa uraikan bentuk lariknya gitu ya, biar tidak ragu. Nah, ini saya gunakan cara langsung jika kita sudah paham bagaimana untuk pola larik tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya yaitu 2, 5, 8, 8, 11, 14, 14, 17, 20, 20. Nah, ini ada pengulangan angka ya, 8, 8, 14, 14, 20, 20. Nah, kalian bisa gunakan polanya, pola 2 larik atau pola 3 larik. Kalau dua pola larik berarti antara angka pertama dengan angka kedua itu dipisahkan oleh 1 angka ya. Coba kita kalau pola 1 larik, 2 ke 8 itu kita tambah berapa? 2 ke 8 ya, 2 ke 8, 8 ke 11, 2 ke 8 tambah 6, 8 ke 11 tambah 3, 11 ke 14 tambah 3, 14 ke 20 tambah 6. Nah, kan polanya tidak beraturan ya. Jadi kita bisa gunakan pola 3 larik. Coba kita gunakan pola 3 larik. 2 ini ke 8.
8 ke 14. Ya, 14 ke 20. Oke, kita tulis ya, 2, 8, 14, 20. 20 ke suku yang berikutnya. Kita kasih tanda 3. Nah, di sini 3. Kemudian 5. 5 kita arahkan ke 11. Kemudian ke 17. Kemudian ke titik-titiknya. 1, 5, oke, 5, 11, 17, titik-titik nomor 1. Yang berikutnya 8. 8 ini kita arahkan ke 14, ke 20, dan suku yang ke berikutnya. Kita kasih nomor 2. 8, kemudian 14, terus 20, dan suku yang berikutnya, nomor 2. Kita lihat ya polanya, 2 ke 8 tambah 6. 8 ke 14 juga tambah 6. Oke, ini ditambah 6. Ini juga kita tambah 6, ini juga ditambah 6. Maka suku yang berikutnya juga ditambah 6 ya, sudah pasti. 20 tambah 6, 26. Maka di sini jawabannya adalah 26. Nah, kemudian 5 ke 11 itu kita tambahkan dengan 5 ke 11 kita tambahkan dengan 4 ya. Oke. 5 ke 11, sorry, tambah 6. Ini juga tambah 6. Ini juga kita tambahkan dengan 6. 6, maka 17, atau untuk menentukan suku berikutnya, 17 kita tambah 6, hasilnya adalah 43. Yang berikutnya 8 ke 14 tambah 6 juga, 14 ke 20 tambah 6 juga, maka suku yang berikutnya sudah pasti tambah 6 yaitu 26. Oke, yang satu tadi, sorry, ini 23 ya, 23. Oke, yang satu tadi, yang di nomor 1 tadi adalah ini ya, 23. Yang di nomor 2 adalah 26. Yang di nomor 3 adalah 26. Jadi jawabannya adalah 23, 26, 26. Nah, itu adalah soal-soal untuk deret angka ya, yang nanti akan kita temukan pada soal-soal yang berhubungan dengan tes intelijensi umum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.